Perkenalkan, nama saya Jeremy Deni Munte dari IKOR C Angkatan 2024 dengan NIM 6243210008. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang transport membran. Sebelum melakukan praktikumnya, di sini ada alat dan bahan-bahannya seperti air biasa dan ada air yang sudah diberikan garam, dan satu lagi air biasa, dan di sini ada teh celup, lalu 2 potong kentang. Oke, di sini kita akan melakukan praktikumnya. Kita masukkan teh celup ini ke dalam air biasa, biarkan, tidak perlu kita aduk. Kita gambar terlebih dahulu dari kentang awalnya. Lalu yang tadi sudah kita gambar, kita masukkan 1 potong kentang ke dalam air garam. Lalu 1 potong lagi kita masukkan ke air biasa. Kita tunggu proses ini selama 15 menit. Lalu kita melihat hasilnya. Di sini sudah 15 menit. Di sini kita dapat melihat teh celup yang kita masukkan ke dalam air biasa. Teh celupnya terlarut ke dalam air biasa ini yang dinamakan difusi. Difusi itu adalah dari konsentrasi tinggi. Konsentrasi tingginya itu berada di teh celupnya ini, dan konsentrasi rendahnya itu ada di air putih tadi. Lalu inilah terjadi difusi, di mana konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi rendah. Dan di sini kentang yang kita masukkan ke dalam larutan garam dan potongan kentang di dalam larutan air putih. Kita keringkan terlebih dahulu. Lalu kita gambar sesuai ke tempat yang tadi. Kita sesuaikan gambarnya. Dan ini air biasa, kita posisikan di tempat biasa. Di sini dapat kita lihat kentang yang di dalam larutan air garam, dia dari posisi awal, dan yang setelah kita masukkan ke dalam larutan air garam, dia mengecil. Begitu juga dengan kentang yang kita masukkan ke dalam air biasa, dia mengalami pembesaran dan mengalami
kentangnya itu sedikit keras, beda dengan kentang yang kita masukkan ke dalam air garam. Terlihat lentur sekali. Inilah yang dinamakan osmosis. Apa itu osmosis? Osmosis adalah dari larutan konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi yang melewati selaput semi permeable. Di sini sebagai contoh, konsentrasi tinggi adalah larutan air garam dan semi permeable terdapat di kentang, dimana jika kita masukkan kentang ini ke dalam larutan air garam sebagai konsentrasi yang lebih tinggi, dan di kentang ini terdapat sel-sel yang disebut hipotonik. Hipotonik ini terhadap air garam. Ini yang disebut yang biasa dinamakan osmosis dari konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi tinggi. Nah, sebaliknya, jika kita masukkan kentang ini ke dalam larut air biasa, di sini air biasa sebagai konsentrasi rendahnya dan di kentang ini konsentrasi tingginya. Jika kita masukkan ke dalam air biasa ini, maka dari konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi tinggi, maka terjadi pembesaran dan menjadi kaku. Jadi kesimpulan dari praktikum kita tadi yaitu adalah transport membran, ada difusi dan osmosis. Apa itu difusi? Difusi adalah larutan konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah. Dan osmosis adalah dari larutan konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi yang melewati selaput semi permeable dan biasa terdapat di membran-membran sel hewan maupun sel tumbuhan. Nah, kita masukkan ke dalam bagian ini. Di sini ada sel hewan dan sel tumbuhan. Jika sel hewan dimasukkan ke dalam larutan isotonik, maka sel hewan ini cairannya ada yang masuk dan ada juga yang keluar, yang biasa disebut normal. Begitu juga dengan sel tumbuhan. Jika sel hewan dan sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipertonik ini adalah larutan yang konsentrasinya tinggi. Jika sel hewan dimasukkan ke dalam larutan ini, maka cairan-cairan yang berada di membran sel ini akan keluar, maka mengakibatkan membran ini menjadi keriput yang biasa disebut krenasi. Dan jika sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, sel tumbuhan ini memiliki dinding yang sangat kuat. Dinding ini tidak terlarut dalam larutan hipertonik, melainkan membran sel, cairan-cairan yang berada di dalam membran sel ini akan keluar dan terjadi keriputan di dalam membran ini yang biasa disebut plasmolisis. Plas yaitu plasma, lisis artinya rusak, yang biasa disebut membran rusak. Dan jika sel hewan ini dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, maka cairan-cairan yang masuk pada sel hewan ini mengalami pembengkakan dan mengalami pemecahan, yang biasa disebut lisis. Jika sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, maka cairan-cairan yang masuk ke dalam dinding sel ini akan memenuhi kapasitasnya atau biasa disebut turgid. Sekian dari hasil praktikum saya. Terima kasih.